Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya di sini sebagai narasumber untuk memaparkan kembali materi webinar pada pengembangan UMKM jilid kedua ini. Next. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membawakan materi mengenai bagaimana mengatasi resiko nilai tukar bagi UMKM yang melakukan transaksi internasional. Next. Nah, sebelum beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Paramita, saya lulusan dari D3 Perpajakan UNS untuk angkatan tahun 2017 dan sekarang sedang menempuh transfer di S1 Akuntansi UNS. Next. Nah, untuk pokok pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai 5 hal, yaitu Introduction UMKM, yaitu mengenai apa itu UMKM, kemudian membahas mengenai internasionalisasi UMKM, kemudian ada resiko-resiko dari transaksi internasional UMKM itu seperti apa aja, dan bagaimana kita mengelola atau memanajemen resiko-resiko tersebut, dan bagaimana sih peran dari pemerintah untuk membantu UMKM terus berkembang dan mengatasi risiko tersebut. Next. Nah, yang pertama itu mengenai introduction UMKM. Nah, salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi paling penting, namun kadang itu dianggap terlupakan dalam peraturan kebijakan di Indonesia. Padahal jika dikenal lebih jauh dan lebih mendalam lagi, peran UMKM itu bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. Nah, UMKM dalam perekonomian nasional itu memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwasannya eksistensi UMKM ini cukup dominan dalam perekonomian di Indonesia. Nah, saat ini UMKM itu lebih dominan dalam hal pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM itu juga memiliki karakteristik yang dinamis dan fleksibel, sehingga membuat UMKM itu mudah beradaptasi dengan keadaan perekonomian yang tidak stabil dan banyak resiko. Nah, hal tersebut itu yang menyebabkan adanya istilah UMKM itu kecil-kecil cabai rawit. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM itu membagi kriteria UMKM dan juga usaha besar berdasarkan aset dan juga omsetnya. Yang pertama, usaha mikro itu memiliki aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta per tahun. Sedangkan usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 sampai 500 juta dan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah itu memiliki aset lebih dari 500 juta dan sampai dengan 10 miliar, dan omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Sedangkan usaha besar itu memiliki aset lebih dari 10 miliar dan omset lebih dari 50 miliar. Next. Nah, ini data yang ada jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha besar yang kira-kira hanya sekitar 5.000 per unit, maka jumlah UMKM itu lebih dari 10.000 unit lebih banyak. Secara gabungan, skala kegiatan ekonomi UMKM itu memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, PDB di Indonesia itu sebesar 13.600 triliun. Dengan demikian, artinya total pendapatan UMKM itu sekitar 8.160 triliun. Nah, ini terdiri dari usaha mikro yang menyumbang sekitar 5.000 triliun per tahun, usaha kecil menyumbang 1.300 triliun, usaha menengah sekitar 1.800 triliun, dan usaha besar sekitar 5.400 triliun. Next.
Kemudian di sini kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu internasionalisasi UMKM. Internasionalisasi itu secara umum dapat didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan itu secara bertahap demi tahap meningkatkan awareness terhadap pasar asing dan melibatkan diri di dalam kegiatan bisnis dengan negara lain dan memperhitungkan aspek strategi, struktur, sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasinya. Kemudian menurut SMA, Observatory Survey Summary European Commission, tahun 2007 menyatakan bahwa motivasi utama internasionalisasi UMKM yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan mendapatkan akses pasar yang baru dan lebih besar. Dan dengan pendekatan teoritis, asumsi yang paling mendasar dari UMKM melakukan internasionalisasi adalah karena faktor pertumbuhan. Nah, meskipun UMKM ini tergolong dalam usaha kecil, akan tetapi UMKM ini justru memiliki kekuatan yang besar. Menurut data dari Asosiasi E-commerce Indonesia, jumlah UMKM yang tergabung dalam marketplace hingga akhir 2020 4,8 juta. Angka ini mengalami kenaikan di mana pada akhir 2020 tercatat sebanyak 3,8 juta pelaku usaha. Nah, peluang ekspor itu juga terbuka luas lewat dari e-commerce. Jika sebelumnya kesempatan ekspor itu hanya dimiliki oleh perusahaan besar, melalui e-commerce ini UMKM juga memiliki peluang untuk menembus pasar mancanegara. Next. Nah, salah satu perusahaan e-commerce besar dunia, yaitu Shopee, meluncurkan program Shopee Export yang membantu memperluas pasar UMKM lokal hingga ke luar negeri. Melalui jaringan e-commerce, UMKM lokal dapat menjual produknya melalui jaringan internasional Shopee. Misalkan ada pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Shopee Indonesia menandatangani kesepakatan guna mengembangkan potensi dan mencetak UMKM yang siap menembus pasar ekspor. Kerjasama ini menitik beratkan pada edukasi yang berkesinambungan, penyaluran pendanaan, kemudian adanya pemasaran online, sistem pembayaran, dan logistik hingga penjualan ekspor. Nah, kerjasama antara Shopee dengan Pemkot Solo ini diawali dengan rangkaian acara UMKM Solo Go Export. Nah, UMKM Solo ini memiliki potensi di pasar global. Shopee mencatat bahwa ada 40.000 UMKM Solo yang terdaftar di 5.000 dan 5.000 diantaranya itu memiliki toko ekspor aktif. Nah, untuk mendukung program ini, Shopee juga membangun tempat pelatihan atau kampus Shopee di Solo. Nah, ini menjadikan percontohan bagi kegiatan ekspor UMKM yang ada di Indonesia. Next. Lalu di sini ada kita akan membahas mengenai risiko. Nah, pada webinar dari jilid 1 kemarin, kita telah membahas mengenai banyak risiko yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi internasional. Terlepas dari keuntungan dan kemudahan dari perdagangan internasional tersebut, tentunya memiliki hambatan dan kendala utama dalam menjalankan kegiatannya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu risiko paling penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu resiko nilai tukar. Next. Nah, dalam kegiatan internasional, para pelaku usaha itu tentunya baik UMKM ataupun perusahaan besar yang melakukan ekspor itu dibayang-bayangi oleh resiko nilai tukar. Nilai pergerakan nilai tukar itu mengekspos berbagai aspek dalam bisnis, mulai dari pendapatan, kemudian pembiayaan, investasi, dan juga operasional. Pergerakan merugikan nilai tukar itu dapat membahayakan profitabilitas, arus kas perusahaan, dan nilai perusahaan. Istilah lain dari resiko nilai tukar mata uang asing adalah resiko falas atau resiko nilai tukar. Next.
Kemudian di sini menurut buku dari Jeff Medura itu mengklasifikasikan sistem nilai tukar itu ada 4. Yang pertama nilai tukar tetap, nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar mengambang terkendali, dan nilai tukar terpatok. Yang pertama nilai tukar tetap, yaitu sistem moneter di mana nilai tukar itu dibuat konstan atau diperbolehkan berfluktuasi dengan batas yang sempit atau batas tertentu. Nah, jika nilai tukar itu bergerak terlalu tajam, pemerintah itu akan melakukan intervensi untuk mempertahankan di nilai tukar itu di batas-batas tertentunya. Kemudian yang kedua, sistem nilai tukar mengambang bebas, yaitu sistem moneter di mana nilai tukar dibiarkan bergerak mengikuti kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Sehingga bank sentral di sini tidak diwajibkan untuk mempertahankan nilai tukar dalam batas-batas tertentu. Sehingga bank sentral juga tidak dipaksa untuk membuat kebijakan untuk melakukan intervensi yang tidak berdampak menguntungkan bagi ekonomi karena mengendalikan nilai tukar. Kemudian yang ketiga ada nilai tukar mengambang terkendali, yang merupakan nilai tukar di mana dia itu dibiarkan berfluktuasi tanpa batas-batas eksplisit, tetapi bank sentral itu bisa melakukan intervensi untuk mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang keempat, ada sistem nilai tukar terpatok, yang mana sistem ini dibentuk tahun 1972, di mana valuta-valuta Eropa itu dikaitkan satu sama lain dalam batas-batas tertentu. Next. Kemudian di sini ada cara kerja dari resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar itu mengekspos berbagai perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional. Mereka itu termasuk yang pertama ada investor yang berinvestasi. Nah, nilai tukar itu mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi yang mereka peroleh. Kemudian eksportir dan importir. Nah, bagi eksportir ini, nilai tukar mempengaruhi harga produk di pasar luar negeri, sedangkan bagi importir mempengaruhi harga barang di luar negeri seperti bahan baku dan juga bahan modal ketika masuk ke pasar domestik. Yang ketiga, yang terpengaruh yaitu perusahaan yang menerbitkan surat berharga di luar negeri. Beberapa perusahaan itu mengakses pendanaan di luar negeri melalui pinjaman luar negeri atau penerbitan surat utang. Ketika nilai tukar berubah, itu mempengaruhi biaya untuk membayar bunga dan melunasi utangnya. Next. Nah, di sini ada statement yang menyatakan bahwa risiko nilai tukar mata uang asing itu timbul ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam bentuk mata uang asing. Nah, sementara itu dalam operasi dan pelaporan keuangan mereka menggunakan mata uang domestik. Misalkan perusahaan Indonesia itu menggunakan rupiah dalam kegiatan sehari-hari dan di laporan keuangannya. Namun untuk sumber pendapatan, perusahaan itu juga mendapatkannya dari pasar di Amerika Serikat yang mana itu berdenominasi dolar Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan itu juga mungkin memiliki pinjaman dalam dolar AS. Jadi ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu berubah, itu juga akan mempengaruhi dari pendapatan dan beban bunga pinjaman dari Indonesia. Next. Nah, di sini ada jenis resiko nilai tukar mata uang asing. Eksposur resiko nilai tukar mata uang asing terhadap perusahaan itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada resiko transaksi, resiko translasi, dan juga resiko ekonomi. Resiko transaksi itu merupakan resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan transaksi langsung menggunakan mata uang asing. Misalnya,
Perusahaan domestik itu membeli produk dan dari perusahaan luar negeri. Harga produk itu akan ditentukan dalam mata uang si penjualnya itu. Nah, jika mata uang domestik itu terapresiasi terhadap mata uang dari mitra transaksinya tadi, maka perusahaan yang melakukan pembelian itu harus membayar dalam jumlah yang lebih tinggi dengan mata uang mereka. Sehingga singkat cerita, depresiasi itu membuat produk impor menjadi lebih mahal bagi pembeli domestik dan berlaku juga kebalikannya. Sedangkan resiko translasi itu merupakan resiko yang berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada resiko ekonomi, yaitu resiko yang menyangkut dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan biaya operasi. Pergerakan nilai tukar itu mengekspos ketidakpastian terhadap nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan. Nah, itu mempengaruhi dari valuasi nilai perusahaan. Nah, misalnya perusahaan Indonesia itu menjual sebagian besar produknya ke pasar Amerika Serikat. Dalam penganggaran, perusahaan menggunakan asumsi nilai tukar untuk mengestimasikan penjualannya. Next. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis tentang resiko, apa itu resiko nilai tukar, jenis dari resiko nilai tukar. Nah, di sini kita akan melakukan manajemen resiko dari nilai tukar itu yang baik seperti apa. Nah, di sini terdapat 4 teknik yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko nilai tukar. Yang pertama ada peramalan teknis, peramalan fundamental, peramalan berbasis pasar, dan juga mixed forecasting. Yang pertama, peramalan teknis, yaitu menggunakan data tingkat kurs historis, dan kadangkala peramalan ini hanya dengan pengamatan data tanpa menggunakan perhitungan statistik. Kemudian peramalan fundamental itu ramalan yang didasarkan pada hubungan fundamental dari antar variabel ekonomi dan tingkat kurs. Dengan pemberian nilai tertentu pada variabel nilai, maka perusahaan dapat mengembangkan proyeksi tingkat kurs di masa yang akan datang. Yang ketiga ada peramalan berbasis pasar. Nah, metode ini tuh menggunakan indikator pasar yang biasanya didasarkan pada kurs spot dan juga forward. Alasan mengapa kurs spot itu digunakan sebagai dasar dari peramalan market base ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bila diasumsikan bahwa pound sterling itu mengalami apresiasi terhadap dolar, maka hal ini mendorong spekulator untuk membeli pound dengan dolar. Dengan demikian akan makin mempercepat apresiasi. Begitu pula sebaliknya. Alasan mengapa kurs forward juga dapat digunakan sebagai dasar peramalan market base ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Langsung saja ke peramalan perpaduan, yaitu mixed forecasting, yaitu dilakukan bila masing-masing teknik peramalan itu menjadi tingkat superioritas yang sama. Nah, cara dari melakukan mixed forecasting ini adalah dengan menimbang dari hasil koreksi masing-masing teknik dengan total timbangan yang tinggi, dan sebagai tambahannya dapat mengukur ketidakpastian dengan mengukur kisaran hasil peramalan teknik yang digunakan. Nah, kemudian bagaimana sih resiko valuta asing itu dikelola dengan baik? Nah, di sini ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengelola resiko falas. Di antaranya yang pertama, yaitu menggunakan mata uang tunggal untuk seluruh transaksinya. Misalkan, perusahaan di Indonesia itu hanya membuat dan menerima pembayaran dalam rupiah alih-alih dalam mata uang asing. Yang kedua, menggunakan lindung nilai seperti exchange rate, future contract, FX swap, dan FX option. Kemudian yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan dengan menerima pembayaran dalam berbagai mata uang. Kemudian ada fleksibilitas manajemen rantai pasokan. Misalkan perusahaan memiliki berbagai alternatif masuk dengan berbagai mata uang pembayaran. Yang terakhir yaitu membangun fasilitas produksi di berbagai negara. Nah, dengan membangun fasilitas produksi tersebut, eksposur resiko operasional itu juga akan
diversifikasi. Next. Nah, sebenarnya resiko nilai tukar ini juga berlaku untuk bank. Resiko nilai tukar itu merupakan resiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada bank yang memiliki rasio resiko terbuka atau open position. Nah, bagi bank yang berstatus sebagai bank devisa, di mana sebagian kegiatan usahanya dalam valuta asing, maka resiko tukar ini harus senantiasa diukur, dipantau, dan dikendalikan. Nah, di sini saya ada contoh mengenai manajemen risiko yang dilakukan PT Multibintang. Nah, di sini PT Multibintang itu melakukan manajemen risiko dengan hedging. Nah, misalkan di tahun 2015 ini forward contract antara Deutsche Bank yaitu mata uang USD sebesar 1.650.000 USD dan sebesar 3.610.000 euro, di mana masing-masing mata uang yang akan dibayar perusahaan itu sebesar 24 miliar 64.986.000 untuk USD dan sebesar 57 miliar 176 juta dan 10.000 untuk euro. Nah, biaya untuk mata uang USD dan euro itu lebih besar jika dibandingkan dengan kurs spot pada jatuh tempo. Nah, berdasarkan perhitungannya dari tabel tersebut, forward kontrak mata uang USD dan euro yang dilakukan oleh kedua pihak bank itu memperoleh hasil biaya yang lebih besar di kedua mata uang tersebut. Nah, forward kontrak dengan Citibank itu memperoleh selisih biaya lebih besar terhadap mata uang USD sebesar 72.198.000. Forward kontrak dengan Deutsche Bank mengalami selisih biaya lebih besar terhadap mata uang USD sebesar 2.065.536.000 dan euro sebesar 3.178.496.000. Next. Sedangkan untuk di tahun 2016, perusahaan itu memiliki 4 forward contract dengan 3 pihak bank, yaitu Citibank, kemudian The Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, dan PT Bank DBS Indonesia. Nah, berdasarkan perhitungan perbandingan tersebut, forward kontrak mata uang USD atau euro yang dilakukan di ketiga pihak bank itu memperoleh hasil selisih biaya lebih besar di kedua mata uang tersebut. Nah, forward kontrak dengan Citibank itu memperoleh selisih biaya lebih besar terhadap mata uang USD sebesar 1.533.061.000 dan euro sebesar 6.503.339.000. Nah, forward contract dengan The Hong Kong and Shanghai Bank itu memperoleh selisih biaya lebih besar terhadap mata uang USD sebesar 782.190.000. Nah, forward contract dengan PT Bank DBS Indonesia memperoleh selisih biaya lebih besar terhadap mata uang euro sebesar 1.895.513.000. Next. Nah, kemudian berdasarkan tahun 2017, perusahaan itu memiliki 2 forward contract dengan beberapa pihak bank, yaitu JP Morgan Chase dan juga PT Bank Paribas Indonesia. Berdasarkan perhitungan perbandingan tersebut, forward kontrak mata uang euro yang dilakukan di kedua pihak itu memperoleh keuntungan dari mata uang tersebut karena perusahaan harus membayar lebih kecil dari forward kontrak yang telah dilakukan.
Forward contract dengan JP Morgan Chase memperoleh selisih biaya lebih kecil terhadap mata uang euro sebesar 5.530.491.000. Sedangkan dengan Deutsche Bank itu memperoleh selisih biaya lebih kecil sebesar 284.154.000. Kemudian di sini disajikan mengenai tabel rekapitulasi perbandingan selisih forward contract PT Multibintang Indonesia. Nah, forward contract yang telah dilakukan itu pada tahun 2015 dan tahun 2016 itu tidak memenuhi tujuan perusahaan untuk menurunkan resiko eksposur transaksi karena memperoleh total kerugian. Nah, untuk tahun 2017 forward contract hedging yang dilakukan perusahaan itu memenuhi tujuan perusahaan untuk menurunkan resiko eksposur transaksi karena memperoleh keuntungan sebesar 19.411.797. Next. Nah, lalu di sini bagaimana pemerintah itu berperan? Nah, dari Bank Indonesia itu menghimbau korporasi di dalam negeri untuk melakukan lindung nilai atau hedging. Next. Nah, dalam hal itu, untuk memitigasi risiko volatilitas nilai tukar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang berbentuk falas, serta melakukan aktivitas perdagangan ekspor maupun impor, karena mata uang Indonesia sedang mengalami tekanan sejak 2014, BI telah mendorong hedging. Nah, hedging pada dasarnya membuat neraca keuangan perusahaan semakin kuat untuk menahan pergerakan nilai tukar. BI sendiri itu mengantisipasi resiko dari perkembangan kondisi eksternal dengan menerbitkan aturan tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Next. Kebijakan BI yang pertama itu dalam rangka penguatan. Yang pertama, meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah itu bergerak dengan sesuai fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Lalu menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank umum konvensional dari yang semula 8% menjadi 4% yang berlaku mulai dari 16 Maret 2020. Kemudian menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor impor yang dalam pelaksanaannya itu akan berkoordinasi dengan pemerintah. Kemudian memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atau kepemilikan rupiah. Kemudian yang terakhir, menegaskan kembali pada investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan juga domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Next. Nah, pada tahun 2018, Bank Indonesia itu membuat kebijakan yang fungsinya untuk mempermudah pengajuan transaksi foreign exchange lindung nilai menjadi 2 juta US dollar dari sebelumnya 10 juta. Ini dilakukan untuk mendorong minat dari pengusaha dan eksportir agar menggunakan fasilitas tersebut. Kurang lebihnya seperti itu presentasi pemaparan dari saya. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab apabila ada partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas pemaparannya. Saya Atika dari partisipan izin bertanya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi percepatan dari internasionalisasi UMKM? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atika. Tadi pertanyaannya mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan dari internasionalisasi UMKM.
Nah, di sini saya mendapatkan data dari OECD yang menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi percepatan dari internasionalisasi UMKM. Yang pertama dari faktor kewirausahaan, di mana para pengusaha yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan itu sangat berantusias untuk melebarkan bisnisnya di pasar internasional. Faktor ini menjadi paling penting di antara faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua yaitu faktor pendorong ketidakmampuan perusahaan dalam bertumbuh di pasar domestik. Faktor ini itu juga disebut sebagai faktor negatif di mana sebenarnya memaksa perusahaan untuk meninggalkan pasar yang kompetitif. Yang ketiga yaitu ada faktor penarik, yaitu bagaimana suatu perusahaan itu memahami kesempatan yang ada di pasar luar negeri atau ketika permintaan produk itu hanya muncul di pasar luar negeri. Nah, faktor ini sering disebut dengan faktor positif. Faktor yang terakhir yaitu ada faktor kesempatan, di mana perusahaan itu memiliki kesempatan tampil di pasar internasional. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Jadi ada 4 faktor tadi yang mempengaruhi percepatan internasionalisasi UMKM. Bagaimana Mbak Tika? Apakah ada tanggapan? Ya, udah cukup. Terima kasih ya Mbak Cynthia. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan dari partisipan lain? Silakan. Eh, Apabila ingin bertanya, bisa raise hand atau tidak ditulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Iya, Mbak Infusani silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Infusani dari partisipan. Ingin bertanya kepada Mbak Cynthia. Iya, Tadi silakan, sudah Mbak. disebutkan terdapat 4 teknik dalam peramalan nilai tukar. Nah, bagaimana kita tahu teknik mana yang paling bagus? Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Infusani. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang lumayan menarik ya tadi. Kan ada 4 teknik mengenai peramalan nilai tukar. Nah, bagaimana sih kita tahu teknik mana itu yang paling cocok? Nah, yang pertama itu, bagi sebuah MNC dapat mengevaluasi kinerja peramalannya. MNC tersebut terus menyadari bahwa kesalahan itu terus terjadi. Untuk meminimalisasi kesalahan, paling tidak perusahaan itu perlu membandingkan kesalahan dari teknik satu dengan teknik lainnya. Sebuah MNC itu dapat membandingkan metode peramalan dengan memplot titik-titik yang berkaitan dengan 2 metode pada grafik yang telah dibuatnya. Nah, poin-poin yang berkaitan dengan setiap metode itu dapat dibedakan dengan tanda atau warna tertentu. Kinerja kedua metode dapat dievaluasi dengan membandingkan jarak titik dari garis 45 derajat. Dan dalam beberapa kasus, tidak ada metode peramalan yang menonjol sebagai superior jika dibandingkan secara grafis. Nah, kemudian, jika demikian, perbandingan yang lebih tepat dapat dilakukan dengan menghitung kesalahan perkiraan untuk semua metode, untuk setiap metode, dan kemudian membandingkan dari kesalahan-kesalahan ini, kemudian dicari best teknik itu seperti apa yang cocok dengan perusahaan kita. Nah, perbandingan ini tentunya dilakukan dalam jangka periode yang lama agar hasilnya itu lebih akurat dan tidak bias. Seperti itu, Mbak Infusani. Bagaimana? Iya, sepertinya sudah cukup ya. Tadi ada partisipan yang bertanya, silakan open mic-nya. Ya, Mbak Cynthia izin bertanya mengenai sistem kurs mata uang. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sistem kurs mata uang yang mana itu digunakan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Arinanda atas pertanyaannya. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca itu, sistem nilai tukar di Indonesia yang digunakan itu ada mulai dari sistem nilai tukar tetap, sistem mengambang, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan urutannya mengenai sistem yang digunakan di Indonesia.
Yang pertama ada sistem nilai tukar tetap. Nah, ini pernah berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, di mana saat itu nilai tukar Indonesia ditetapkan sebesar Rp250 per USD. Nah, dalam periode penetapan kurs tetap tersebut, Indonesia juga menetapkan peraturan sistem kontrol devisa yang ketat. Nah, dalam perjalanannya, Indonesia itu terpaksa melakukan devaluasi kurs tetapnya karena nilai yang ada itu mengancam aktivitas dari ekspor impor Indonesia itu sendiri. Kemudian pada tanggal 17 April 1970, Indonesia itu melakukan devaluasi dari 250 per USD menjadi 378 per USD. Nah, devaluasi kedua ini lalu dilakukan juga devaluasi kedua menjadi 415 USD. Kemudian pemerintah Indonesia itu juga pernah menganut sistem kurs mengambang terkendali. Nah, sistem kurs mengambang terkendali di Indonesia itu ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%. Nah, pada sistem ini nilai tukar rupiah itu diambangkan terhadap sekeranjang mata uang negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs itu bergerak di pasar dengan rentang atau spread yang diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun itu sistem nilai tukarnya diarahkan ke mengambang, namun tetap masih ada unsur pengendalian dari Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian Indonesia juga mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada 1997 hingga sekarang. Jadi hingga detik ini Indonesia itu menggunakan sistem kurs mengambang bebas. Sejak pertengahan Juli 1997, rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap USD. Nah, tekanan tersebut diakibatkan oleh currency turn oil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Lalu, untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melakukan spot exchange rate maupun forward exchange rate. Dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun untuk selanjutnya, tekanan terhadap depresiasi rupiah itu semakin meningkat hingga sempat lebih dari 15.000 per USD. Oleh karena itu, dalam rangka mengamankan cadangan devisa, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia untuk memutuskan menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Namun pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 dan 24 tahun 1999 yang mengatakan bahwa nilai tukar di Indonesia itu ditetapkan oleh pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia dengan kondisi ekonomi Indonesia yang ada di dalam praktek hingga sekarang. Bank Indonesia itu juga masih melakukan intervensi secara berkala, selektif, dan pada timing yang diperlukan. Seperti itu jawabannya Mbak Renanda. Apakah ada tanggapan? Baik, Mbak, sangat jelas. Terima kasih ya, Mbak, atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak Renanda. Baik, partisipan lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup. Oh, Mbak Hulfah ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Cynthia. Saya ingin bertanya, peramalan nilai tukar dalam manajemen risiko bagi korporasi itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Diah Permata Ulfah. Tadi bertanya mengenai peramalan nilai tukar dalam manajemen risiko bagi korporasi itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Nah,
Berikut ini ada beberapa fungsi perusahaan itu memerlukan prakiraan nilai tukar atau manajemen risiko. Nah, yang pertama untuk keputusan lindung nilai. MNC itu terus-menerus menghadapi keputusan apakah akan melakukan lindung nilai atas utang atau piutang di masa depan dalam bentuk mata uang asing. Nah, apakah lindung nilai perusahaan itu dapat ditentukan oleh perkiraan nilai mata uang asing tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mengambil keputusan pendanaan jangka pendek. Ketika perusahaan besar itu meminjam, mereka itu memiliki akses ke beberapa uang yang berbeda. Mata uang yang mereka pinjam idealnya itu menunjukkan tingkat bunga yang rendah dan melemahnya nilai selama periode dari pembiayaan. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil keputusan investasi jangka pendek. Korporasi itu terkadang juga memiliki sejumlah besar kelebihan kas yang tersedia untuk periode waktu yang singkat. Nah, deposito besar itu dapat dibuat dalam beberapa mata uang. Mata uang yang ideal untuk dideposito itu akan menunjukkan tingkat bunga yang tinggi dan menguat nilainya selama periode investasi. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, mengenai keputusan penganggaran modal. Nah, ketika induk dari MNC itu menilai apakah akan menginvestasikan dana dalam proyek asing, perusahaan itu memperhitungkan bahwa proyek tersebut itu mungkin secara berkala memerlukan pertukaran mata uang. Nah, analisis penganggaran modal itu dapat diselesaikan hanya jika estimasi arus kas itu diukur dalam mata uang lokal induk perusahaannya. Kemudian yang kelima yaitu penilaian pendapatan. Nah, keputusan induk tentang apakah anak perusahaan asing itu harus menginvestasikan kembali pendapatan di negara asing atau mengirimkan pendapatan kembali ke induk itu dapat dipengaruhi oleh perkiraan nilai tukar ini. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Ulfa. Apakah ada tanggapan? Baik, Mbak Cynthia, terima kasih. Iya, sama-sama. Sepertinya waktunya sudah cukup untuk kegiatan webinar pengembangan UMKM Jilid 2 kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir meluangkan waktunya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Saya sebagai narasumber mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.